Shalom. Selamat malam Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bergabung dan mengikuti ibadah persekutuan kaum Bapak pada malam hari ini. Sebagai pelayan firman, pada malam hari ini akan dipimpin oleh Diaken Bapak Syafi Mentang. Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Mars Pekat PKB bersama-sama. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Ajakan beribadah. Dalam kehidupan ini, hendaklah kita selalu melakukan perintah Allah dan menjadi garam dan terang bagi sesama. Berikanlah tubuh yang kita miliki sebagai syukur dan kesaksian atas hidup yang diperbaikinya. Dengan rasa syukur dan untuk hidup yang berbakti kepada Allah dan beribadah kepadanya. Bapak-bapak, mari kita mengangkat pujian yang terambil dari Kidung Jemaat 254, bait 1 dan 2, Kristus penolong umat yang percaya. Kristus penolong umat yang percaya, bintang harapan berikanlah cahaya dalam gelap ancaman dan bahaya. Tolong ya Tuhan. Datang ya Tuhan, datang memerangi ombak dan badai yang melanda kami. Dikemalut rohani dan jasmani, Kaulah perisai. Bapak-bapak, mari kita bersatu dalam doa pembukaan ibadah hari ini. Mari kita bersatu. Puji syukur atas kasih dan kuasa-Mu ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, yang pada malam hari ini kiranya kami semua kaum Bapa dapat menaikkan ibadah ini kembali Tuhan, dan kiranya Bapa mau turut dan sertai hadir dalam ibadah ini dan memimpin ibadah ini dari awal, tengah, dan akhirnya. Dan biarlah ibadah ini untuk kerajaan dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 65 ayat 2 hingga 4. Kita akan membacakan bersama dengan demikian bunyinya. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Dan kepadamulah orang yang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah,
bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Engkaulah yang menghapuskannya. Bapak-bapak dipersilakan duduk. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 254 bait 3. Kristus penolong umat yang percaya. Berilah gereja damai dan sentosa, damai sejati bagi penguasa, damai sejahtera bagi tiap bangsa, damai di hati. Selamat malam Bapak-bapak PKB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita membuka pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan 13. Injil Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan 13. Sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam pewartaan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, dalam bulan Pelkes ini Tuhan, kami kaum Bapa boleh ada dalam persekutuan di malam hari ini Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, dan saatnya Tuhan kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Injil Markus pasal 6 ayat 6b sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan menyatakan, Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak-bapak dipersilakan duduk. Tema kita malam ini bicara tentang gaya hidup salib. Bekerja sama
merupakan usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kerjasama, setiap pribadi saling memperhatikan, meneguhkan, menghargai satu sama lain, sehingga selalu ada kekuatan baru dalam tim. Ketika Yesus berjalan dari desa ke desa sambil mengajar, Ia memanggil ke-12 rasul dan mengutus mereka berdua-dua. Konteks perutusan ini terjadi setelah Yesus ditolak di Nazaret, kampung halamannya. Di dalam Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6a. Penolakan tidak membuat Yesus berhenti menyampaikan pengajaran. Yesus semakin gigih menyatakan ajaran. Kegigihannya diwujudkan dengan melibatkan para rasul. Mereka tidak diutus sendirian, melainkan berdua-dua. Setiap dua orang menjadi satu tim. Maksud dari perutusan tim adalah supaya mereka saling mendukung satu sama lain. Perutusan berdua-dua didasarkan pada pemahaman bahwa kesaksian hanya sah jika ada dua orang yang menyatakannya. Di dalam Ulangan pasal 19 ayat 15 mengatakan, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Dalam menyatakan kesaksian tentang Kristus, para murid diberi kuasa atas roh jahat. Mereka dilarang membawa apa-apa dalam perjalanan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka harus menyerahkan segala pemeliharaan hidup kepada Allah. Para murid yang diutus itu nantinya tidak selalu menjumpai tuan rumah yang ramah. Ada pula yang menolak kehadiran mereka. Jika tuan rumah menerima, mereka harus tinggal di tempat itu sampai berangkat dari tempat itu. Jika terjadi penolakan, para murid harus segera mengebaskan debu yang di kaki. Pengibasan debu sebagai peringatan kepada tuan rumah bahwa mereka ikhlas dengan penolakan itu. Injil menceritakan bahwa tim yang diutus oleh Yesus bekerja dengan baik. Ayat 13 menyebutkan bahwa mereka memberitakan pertobatan, mengusir setan, serta memulihkan orang-orang sakit. Itulah kekuatan tim yang bekerja sama dalam perutusan Yesus. Bagaimana dengan kaum bapa kita saat ini? Apakah siap menyambut perutusan Yesus dan bekerja sama dengan sesama muridnya? Kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang tentu memiliki yang namanya gaya hidup tertentu, lifestyle tertentu. Ada yang meniru gaya hidup orang lain, misalnya meniru gaya hidup para artis atau tokoh yang menjadi idolanya. Tapi ada juga yang mempunyai gaya hidupnya yang khas dirinya, yang unik, yang kadang agak susah untuk dipahami. Dapat kita temukan dalam praktek hidup setiap hari bahwa ternyata gaya hidup menentukan pula arah hidup seseorang. Setiap hari melalui iklan-iklan di televisi, pola pikir kita terus dirasuki oleh berbagai tawaran yang menarik. Indra kita dibombardir dengan pesan-pesan, inilah gaya hidup orang sukses, dengan mobil merek A, handphone cap B, tinggal di kompleks C, nasabah bank D, makan malam di E, berprestasi dalam bidang F, dan seterusnya. Arah hidup banyak orang akhirnya berbelok menjadi bagaimana memperoleh dan memelihara simbol-simbol tadi, dan kadang membuat seseorang kehilangan identitas dirinya. Keputusan-keputusan hidup yang penting pun didasarkan dan selalu merujuk kepada pemenuhan gaya hidup yang diinginkan. Yesus dalam bacaan Injil
yang kita dengar bersama malam hari ini mengajarkan sebuah gaya hidup untuk murid-muridnya dan juga untuk kita sekalian sebagai kaum bapa. Gaya hidup yang diajarkan oleh Yesus adalah gaya hidup salib. Kristus mengutus murid-muridnya berdua-dua, mereka pergi berdua-dua ke suatu tempat supaya dari mulut dua saksi setiap perkataan dapat diteguhkan dan supaya mereka dapat saling menemani satu sama lain ketika mereka berada di tengah-tengah orang asing dan bisa saling menguatkan tangan dan mendorong semangat satu dengan yang lain, bisa saling menolong jika ada sesuatu yang salah dan tetap saling menjaga satu sama lain. Dengan demikian Kristus mengajarkan supaya saling berteman dan membantu satu sama lain, menganggap orang lain sebagai partner dan bukan musuh, menganggap orang lain sebagai sobat bukan sabit. Ketika Yesus mengutus mereka berdua-dua, Ia memerintahkan mereka untuk tidak membawa bekal, baik itu berupa makanan dan minuman maupun uang, kecuali tongkat, yaitu tongkat untuk berjalan seperti yang diperintahkan para peziarah. Mereka tidak boleh memakai sepatu, hanya sandal, dan tidak boleh membawa dua baju. Perintah Yesus agak aneh apabila hidup pada zaman sekarang ini. Tidak ada modal atau tidak ada uang, ya siap-siap untuk kita menjadi gelandangan. Tetapi maksud dari Yesus sebenarnya adalah agar murid-murid dan juga kita sebagai kaum bapa untuk tidak meletakkan kebahagiaan pada benda atau sesuatu yang kita miliki atau yang kita pakai. Banyak sekali orang meletakkan kebahagiaan pada suatu barang atau benda. Ketika barang atau benda itu hilang, maka hilanglah kebahagiaan dalam hidup. Yesus mengajarkan murid-murid dan juga kepada kita untuk selalu meletakkan kebahagiaan dan menyandarkan harapan hanya pada Dia, hanya pada Yesus. Karena Yesus tidak akan pernah mengkhianati kita. Karena Dia adalah sumber bahagia yang kekal dan sumber damai yang abadi. Ketika kita menggantungkan harapan pada Yesus, maka yang kita dapatkan adalah damai yang tidak dapat dibeli oleh apapun juga. Kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di lain sisi para murid sadar mereka masih mempunyai banyak kelemahan dan tidak ada keuntungan duniawi yang bisa diharapkan dari perutusan Yesus. Namun dalam segala kepatuhan kepada perintah Tuhan, mereka dan dalam ketergantungan akan kekuatannya, mereka tetap pergi. Pengajaran yang mereka ajarkan, mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Tugas seorang murid Kristus adalah membantu orang lain untuk bertobat, supaya mereka mempunyai hati baru dan cara hidup yang baru, atau dengan bahasa lain, tugas seorang murid adalah membawa wajah Tuhan. Tugas seorang murid adalah membawa wajah Tuhan dan mewartakannya dalam sikap, dalam keteladan hidup yang baik. Membawa wajah Tuhan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, dan bukan yang lainnya. Pada titik ini kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing, wajah Tuhan model manakah yang selama ini kaum bapa wartakan di dalam hidup kita sehari-hari. Kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan Pelkes yang
kita hadapi, yang kita berjalan saat ini, mungkin kita akan menghadapi penolakan-penolakan. Dan firman Tuhan memberikan 3 poin buat kita. Yang pertama adalah bekerja sama sebagai tim. Ada ketua, ada wakil, ada korsek, ada wakorsek, ada KMJ, ada PJ, ada kelompok 215. Penatua diyakin bertanggung jawab untuk kelompok yang sudah ditetapkan. Ada orang lumpuh yang dibantu oleh 4 orang. Mereka bekerja sama sebagai tim. Ada juga kita sebagai suami istri. Bagaimana kita sebagai suami dalam masa pandemi ini, yang mungkin yang biasa kita keluar kantor, pergi pagi pulang sore, namun karena harus bekerja di rumah, maka kita harus lebih banyak waktu di rumah. Bagaimana kita bekerja sama sebagai suami untuk melayani istri. Mari kita pandang orang lain sebagai partner bukan musuh, sebagai sobat bukan sabit. Dalam pelayanan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bagaimana pekerjaan yang berat ketika dilakukan bersama-sama akan terasa ringan. Kita adalah satu tubuh Kristus. Yang pertama, yang kedua, gaya hidup salib, gaya hidup pertobatan, gaya hidup pengorbanan. Bagaimana kondisi pandemi saat ini, ada dari kita yang di PHK. Bagaimana kita untuk menolak untuk kecewa, karena kita percaya bahwa semua dalam kendali Tuhan. Tuhan saja ditolak di kampung halamannya. Mereka tidak mempercayai kuasa yang ada pada Yesus. Maka kalau kita ditolak, jangan pernah kecewa. Dan yang ketiga, sebagai kaum bapa, mari kita pancarkan wajah Tuhan. Wajah yang memancarkan kebaikan, penuh pengampunan. Bagaimana kita boleh mengampuni istri ataupun anak-anak. Bagaimana kita selalu berbuat baik kepada keluarga, kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ketiga poin yang kita boleh belajar pada malam hari ini, kerjasama tim, gaya hidup salib, dan juga memancarkan wajah Tuhan. Apakah mudah atau sulit untuk kita lakukan? Memang tidak mudah, tetapi kalau Yesus mengutus murid-muridnya dan Ia memberi kuasa, maka Tuhan yang sama juga akan memberikan kita kuasa. Bagaimana kita bekerja sama dalam tim, bagaimana kita memiliki gaya hidup salib, dan bagaimana kita memancarkan wajah Tuhan. Kuasa Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Kita meresponi firman Tuhan, kita menyanyikan nyanyian NKB 210, bait 1 dan 2, Ku utus kau. Utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus
hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar di malam hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang memampukan kami, kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, bagaimana kami bekerja sama dalam tim, bagaimana kami memiliki gaya hidup salib, bagaimana kami memancarkan wajah Tuhan di dalam kami berperilaku, bertutur kata. Mampukan kami para kaum bapa ya Tuhan. Kami sadar itu bukan hal yang mudah, tapi kami juga percaya bahwa Roh Kuduslah yang akan memampukan kami untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami berdoa untuk bulan ini merupakan bulan Pelkes. Engkau memberkati proses pengembangan usaha yang dilakukan di beberapa tempat, dan terlebih dalam menangani COVID-19. Tuhan berkati pelayanan kesaksian yang dilakukan, sehingga terus memberikan dampak bagi jemaat orang-orang yang mau dilayani. Kami berdoa ya Tuhan untuk GPB Arena dalam pelayanannya. Kami berdoa untuk KMJ, Ibu Pendeta Juliana Parapatrende, untuk Pendeta Jemaat, Pendeta Ana Leander Sairang yang saat ini sedang cuti. Kami berdoa untuk Diaken Penatua, untuk PHMJ, untuk pengurus Palkat, untuk BPPJ, Yapendik, Yankes, Komisi. Tuhan berkatilah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam tanggung jawab, dalam ketulusan dan kejujuran. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah yang dilakukan secara live streaming, secara streaming, ataupun secara tatap muka. Biarlah Tuhan berkati sehingga ibadah ini terus kami lakukan dalam kesetiaan kami, dan terus Tuhan pimpin kami sehingga kami tidak pernah menjauhkan diri kami dari peribadahan-peribadahan yang ada. Ya Tuhan, kami berdoa untuk tim Inforkom, untuk pemusik, untuk pemandu lagu yang bertugas dalam ibadah malam ini. Tuhan berkati kami semua, untuk liturgos juga Tuhan. Tuhan, biarlah pelayanan yang kami lakukan tetap untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, berilah perlindungan buat jemaat GPB Arena Tuhan dari COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit dan dalam pemulihan. Bagi anggota PKB, untuk Bapak Pesiwarisa, Bapak Paliyama, Bapak Aritonang, Bapak Antoni Kalangit, Bapak Yoses Kalengkongan, Bapak Patirane, Bapak Kahiking, Diaken Bapak Rudi Pua, Bapak Johan Herman, dan Bapak Ruf Hukom. Ya Tuhan, Engkau yang menjamah dan memulihkan para kaum bapa yang sedang dalam kesakitan dan dalam pemulihan. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami juga berdoa untuk keluarga kami, untuk istri, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami
Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Secara khusus Tuhan, untuk anak-anak kami yang sedang mengikuti ulangan kenaikan kelas, Tuhan beri mereka semangat, kekuatan, dan kesehatan untuk melakukan tugas mereka sebagai anak-anak Tuhan. Dan mereka juga Tuhan berikan nilai yang terbaik buat mereka dengan usaha yang mereka lakukan. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami berdoa saat ini untuk bangsa negara kami Tuhan, para pemimpin, presiden dan wakil, Pak Jokowi bersama wakil Dr. Terawan, Bapak Listio Sigit Prabowo, MPR, DPR, Densus 88, bahkan sampai ke tingkat RT RW Tuhan. Berkatilah para pemimpin kami ini Tuhan, berikanlah mereka hikmat, berikanlah mereka kemampuan dalam mengambil setiap keputusan yang terbaik dari Tuhan. Ampuni para pemimpin bangsa kami ketika mereka melakukan suatu kesalahan, kelalaian, dan biarlah Tuhan yang membuat mereka berbalik dan bertobat untuk menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang taat dan setia melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Ya Tuhan, kami berdoa saat ini untuk pengurus PKB dan juga kami para anggota PKB dalam pelayanan dan juga program-program 2021-2022 yang sudah ditetapkan. Biarlah Tuhan memberkati kami, biarlah terjalin kerjasama yang baik antara anggota dan pengurus, dan kami sebagai pengurus, sebagai anggota senantiasa membawa wajah Tuhan dalam setiap pelayanan yang boleh Tuhan percayakan buat kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, ialah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni pada yang lain. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai ucapan syukur, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Matius 5 ayat 23 hingga 24 yang menyatakan, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 466A bait 1, 2, ya Tuhan isi hidupku. Ya Tuhan isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Janganlah hanya bibirku ataupun hatiku, seluruh hidup jadilah pujian
Hanya tiap langkahku dan pekerjaanku pun yang biasa dan kecil memuji namamu. Bapak-bapak, mari kita berdiri untuk menyerahkan doa persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa kita bersatu. Terima kasih, puji syukur kepadamu Allah Bapa atas segala sesuatu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami ini. Dan terimalah Bapa persembahan dan kuduskanlah persembahan ini. Dan persembahan ini biarlah untuk pelayanan dan memuliakan kerajaan Allah. Dan terpujilah namamu Bapa dalam kerajaan surga, kekal dan selamanya. Amin. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 246 bait pertama dan kedua, Ya Allah yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Engkau ciptakan agar Engkau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami sebab Engkaulah jalan yang benar. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.